ketiga akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul biaya relevan dalam pengambilan keputusan khusus yang beranggotakan saya Dewi Anusari, Aldo Pratama Nigantara, Ansya Syadila Malik Batubara, Deki Mubarak, dan Ines Istraita Nurbaiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi yang pertama itu ada definisi dan konsep dasar biaya relevan dalam pengambilan keputusan. Menurut Prawinegoro dan Purwanti menyatakan biaya relevan adalah biaya yang sering disebut juga biaya diferensial, yaitu biaya yang berbeda-beda akibat adanya tingkat produksi yang berbeda yang mengakibatkan perbedaan biaya tetap. Sinomora menyatakan juga biaya relevan itu adalah biaya masa depan yang berbeda di antara alternatif yang ada. Selanjutnya, menurut Hansen dan Logan menyatakan biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatif. Biaya relevan untuk pengambilan keputusan didasarkan pada konsep different analysis for different purpose, yang berarti bahwa untuk tujuan yang berbeda diperlukan analisis yang berbeda pula. Oleh karena itu, terdapat beberapa konsep biaya relevan untuk berbagai pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada biaya diferensial, yang kedua biaya trackable, yang ketiga biaya kesempatan, yang keempat biaya incremental. Yang selanjutnya, keputusan menerima atau menolak penjualan khusus. Menerima atau menolak pesanan khusus merupakan salah satu pengambilan keputusan jangka pendek atau tactical decision making. Meskipun pengambilan keputusan taktis ini bertujuan untuk memperoleh keunggulan untuk jangka pendek, tetapi juga bermanfaat untuk tujuan jangka panjang perusahaan. Sebelum mempertimbangkan keputusan yang akan diambil untuk penjualan khusus, perusahaan harus memenuhi beberapa kondisi. Yang pertama, masih adanya kapasitas menganggur, sehingga dengan adanya tambahan pesanan tidak akan mempengaruhi jumlah biaya tetap. Yang kedua, dapat dilakukan pemisahan pasar antara produk reguler dengan pesanan khusus, sehingga penjualan produk reguler tidak akan terganggu dengan adanya produk pesanan khusus ini. Secara umum, kriteria dalam pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak penjualan khusus adalah: yang pertama, pesanan khusus diterima apabila harga jual per unit pesanan khusus lebih dari biaya variabel per unit pesanan khusus. Yang kedua, pesanan khusus ditolak apabila harga penjualan per unit pesanan khusus kurang dari biaya variabel per unit pesanan khusus. Materi yang ketiga yaitu meneruskan atau menutup sementara suatu produk atau departemen. Keputusan untuk menghentikan atau mempertahankan suatu produk merupakan keputusan yang sulit yang dihadapi manajemen, karena keputusan-keputusan tersebut melibatkan pemilihan kombinasi produk yang menghasilkan laba yang tertinggi dan perlu adanya analisa serta evaluasi biaya dan pendapatan. Rumus dari stop or continue product line adalah sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas produksi yang lama dihentikan pemakaiannya. Rumusnya, biaya terhentikan Rp sekian-sekian. Pendapatan relevan foregone revenues Rp sekian-sekian. Dijumlah, dikurang, hasilnya A. Keputusannya, jika A positif, penghentian produksi produk sebaiknya dipilih. Jika A negatif, penghentian produksi produk sebaiknya tidak dipilih. Yang kedua, fasilitas produksi yang lama dapat dimanfaatkan dalam kegiatan bisnis yang lainnya. Rumusnya, biaya relevan. Biaya terhindarkan Rp sekian-sekian, biaya kesempatan Rp sekian-sekian, dikurang, hasilnya menjadi jumlah biaya relevan Rp sekian-sekian. Pendapatan relevan foregone revenues Rp sekian-sekian, dikurang jumlah biaya relevan, hasilnya A. Keputusannya, jika A positif, penghentian produksinya produk sebaiknya dipilih. Jika A negatif, penghentian produksi produknya sebaiknya tidak dipilih. Membuat sendiri atau membeli dari luar perusahaan.
Keputusan ini dihadapi oleh perusahaan yang menggunakan lebih dari satu suku cadang, di mana tidak semua suku cadang tersedia di pasar. Analisa biaya relevan dapat digunakan oleh manajemen untuk memecahkan masalah membuat sendiri atau membeli dari luar. Adapun rumus make or buy decision sebagai berikut. 1. Perusahaan sekarang mempertimbangkan akan membeli dari luar. A. Fasilitas yang digunakan untuk membuat dihentikan pemakaiannya. Biaya terhindarkan sama dengan A. Harga beli dari pemasok luar sama dengan B. Untuk keputusannya, jika A lebih besar daripada B, maka alternatif membeli dapat dipilih. Jika A lebih kecil daripada B, maka alternatif membeli tidak dapat dipilih. Kemudian yang B, fasilitas yang digunakan untuk membuat disewakan atau dioperasikan untuk kegiatan bisnis yang lain. Biaya terhindarkan, avoidable cost sama dengan A. Pendapatan relevan sama dengan B. Biaya relevan atau harga beli sama dengan C. Maka keputusannya, jika A ditambah B lebih besar daripada C, maka alternatif membeli dapat dipilih. Jika A ditambah B lebih kecil daripada C, maka alternatif membeli tidak dapat dipilih. Kemudian yang kedua, perusahaan sekarang membeli dari pemasok luar, mempertimbangkan akan membuat sendiri. Poin A, tidak diperlukan tambahan fasilitas produksi. Harga beli yang dapat dihindarkan sama dengan A. Biaya untuk membuat sama dengan B. Maka keputusannya, jika A lebih besar daripada B, maka alternatif membuat dapat dipilih. Jika A lebih kecil daripada B, maka alternatif membuat tidak dapat dipilih. Ini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu B. Diperlukan tambahan fasilitas. Harga beli yang dapat dihindari sama dengan A. Biaya untuk membuat sama dengan B. Investasi dalam fasilitas sama dengan C. Keputusannya itu yang pertama, jika selama umur ekonomis fasilitas produksi jumlah nilai tunai A sampai B lebih dari C, alternatif membuat sendiri tidak dapat dipilih. Yang kedua, jika selama umur ekonomis fasilitas produksi jumlah nilai tunai A sampai B kurang dari C, alternatif membuat sendiri dapat dipilih. Yang selanjutnya, membuat atau memproses lebih lanjut hasil produksi. Jika proses lebih lanjut, tentu saja harus dikeluarkan biaya produksi tambahan. Akan tetapi dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga produk yang langsung dijual pada saat split off. Berikut adalah rumus dari sell or process further. A. Tidak diperlukan tambahan fasilitas produksi. Pendapatan relevan Rp sekian, biaya relevan Rp sekian per min A. Jika keputusan yang pertama, jika positif, pilih alternatif memproses lebih lanjut. Yang kedua, jika A negatif, jangan pilih alternatif memproses lebih lanjut. Yang B, diperlukan tambahan fasilitas produksi. Pendapatan relevan Rp sekian, biaya relevan dalam kurung Rp sekian per min B. Aktivita relevan. Keputusan yang pertama itu jika jumlah nilai tunai A selama umur ekonomis fasilitas produksi lebih besar daripada B, alternatif memproses lebih lanjut sebaiknya dipilih. Yang kedua, jika jumlah tunai A selama umur ekonomis fasilitas produksi lebih kecil daripada B, alternatif memproses lebih lanjut sebaiknya tidak dipilih. Yang selanjutnya yaitu menyewakan atau menjual aktiva yang menganggur. Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan dapat disewakan atau dijual jika sudah tidak dipakai. Maka pihak manajemen harus memilih alternatif mana yang sekiranya memperoleh keuntungan dari segi keuangan atau bahkan sebaliknya. Dalam pengambilan keputusan untuk menjual atau menyewakan fasilitas perusahaan, biasanya perusahaan memperlihatkan jangka waktu penggunaan fasilitas tersebut. Apakah penggunaannya untuk jangka panjang atau jangka pendek? Selain jangka waktu penggunaan, faktor biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dan pendapatan sewa yang akan diperoleh selama periode tertentu juga sangat penting. Karena dengan mengetahui biaya di antara berbagai alternatif ini, maka manajemen dapat memilih alternatif yang paling menguntungkan. Biaya dan pendapatan sewa dalam alternatif menyewakan ini akan dihitung menggunakan
menghabiskan faktor. Namun, jika perusahaan menjual fasilitas perusahaan, maka biaya-biaya relevan yang diperoleh perusahaan tidak diperhitungkan dengan nilai sekarang. Untuk mengetahui laba yang akan diperoleh perusahaan, ketika menjual atau menyewakan terlihat dari selisih laba dari kedua alternatif tersebut. Adanya informasi ini dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat.